Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kayak Tisam waras, masya Allah. Kaisam doakannya lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang masih menghadapi kasus di luar, semoga Allah percepat kasus kalian, amin ya rabbal alamin. Yang terlibat data ganda, ya yang menjadi tahanan di luar, ya semoga kuat lahir batin, ikhlas ridho, jalani kun fayakun, amin. Hari ini kita kesampingkan dulu masalah problem domestic helper. Aduh, kita bahas tentang berita yang lagi heboh aja yuk. Jadi ada ditemukan bayi yang ditaruh di toples cuy. Apa Kaisam pembunuhan ya? Siapa pelakunya Kaisam? Nih buat kalian ya, hati-hati buat yang punya pacar di luar ya. Jangan hanya karena sekarang itu kalian lagi I love you lagi dipanggil honey bunny sweetie ya kan, nanti ujung-ujungnya blacky. Jadi awas, hati-hati ya di luar sana, karena hidup makan cinta aja yang gak kenyang ya cuy ya. Hidup itu makannya apa? Ya nasi ya, itu pun perlu uang. Jadi setuju nggak nih kalau misalkan hidup makan cinta, makan cinta. Kayak Tisam hidup nggak mau makan cinta cuy, ya kan? Kalian mau hidup makan cinta nggak? Ada tuh Kaisam teman saya hidup makan cinta, sayang-sayangan aja sampai lupa makan, sampai badannya kerempeng. Jangan ya, kita tuh sayang boleh, tapi jangan bodoh ya. Mati satu tumbuh seribu, ingat tuh kata-kata Kaisam, mati satu tumbuh seribu ya kan. Kalau satu aja susah diurus, cari lagi. Dunia itu luas cuy. Wes, Kaisam ngoceh aja cepet Kaisam. Oke, jadi ceritanya tuh kejadiannya di Tunmun ya. Ini di perumahan Mehang Sanhu Tunmun. Ini apa namanya? Daerah kalian nggak? Mehang ya, Mehang. Kalian tahu nggak daerah Mehang? Yang kalian kayak Tisam lihat sih, apartemennya itu di bawahnya itu Kaisi. Pasar. Jadi di bawahnya pasar, orang jualan, nah bangunannya itu ada di atasnya. Nah ini kejadiannya ini tanggal 8 ya, di jam 10 pagi itu ditemukan dua toples yang mencurigakan yang dibungkus kain putih. Wis, mengerikan ya. Oke, jadi ceritanya pagi hari jam 10 ini pemilik rumah ini udah kecewa sama yang nyewa rumahnya. Kenapa Kaisam? Karena dalam 1 tahun ini nggak dibayar cuy sewanya. Jadi si pemilik rumah ini melaporkan ke polisi tentang apa namanya, si laki-laki ini menyewa rumahnya tapi tidak bayar. Gagal bayar lah cuy ya. Jadi intinya si pemilik rumah ini pengen mengusir si penghuni rumahnya dengan cara melaporkan polisi bahwa dia itu gagal bayar selama 1 tahun kontrak rumahnya. Akhirnya si apa namanya, penghuni tersebut itu dihuni oleh laki-laki dan perempuan, tapi tidak dijelaskan dia itu menikah atau tidak ya, tapi tidak ada anak di situ. Akhirnya mengosongkan itu rumah cuy, nggak tahu pergi kemana ya, tapi sudah ada pelaporan polisi bahwa mereka ini gagal bayar sewa. Nah singkat cerita, di tanggal 8 si pemilik rumah ini menyuruhlah petugas pembersihan untuk cingkit ya, untuk apa namanya, dibersihkan lagi itu ya kan. Biasa kalau misalkan kita sudah sewakan ke orang, otomatis kan banyak barang-barang yang tertinggal ya cuy ya. Bahkan untuk menjual apartemennya lagi untuk disewa, otomatis dengan kondisi yang rapihnya tentunya, supaya mendapatkan biaya sewa yang lebih tinggi pastinya. Akhirnya si pemilik rumah ini menyuruh petugas kebersihan untuk membersihkan. Bersihin tuh rumah saya, digaji ya kan. Kalau misalkan kita nyewa petugas kayak gitu tuh otomatis part time-nya lebih mahal ya cuy ya. Seharinya itu bisa sampai 800 Hongkong dolar. Iya ya Kaisam, makanya teman saya itu kenapa kabur dari rumah majikan. Di luar itu kerjaannya tuh gede gajinya Kaisam. Bohong itu, padahal hatinya mah pusing mikirin kontrakan, mikirin makan ya. Jadi jangan ikutan kabur ya, nggak enak. Nah akhirnya si petugas kebersihan ini datanglah tuh ke rumah, buka pintu, kreot. Oh pengap. Ya kan namanya juga rumah nggak apa namanya, udah ditinggalin ya cuy ya. Akhirnya mulailah tuh cingkit membersihkan rumah tersebut cuy. Sampai pada akhirnya ada di titik sofa. Jadi di sofa, itu kan ada sofa ya cuy ya. Di sofa, di pinggirnya itu ditemukan benda yang mencurigakan. Apa Kaisam bendanya?
Jadi di situ ada 2 toples ya, tapi nggak tahu sih awalnya itu toples ya cuy ya. Jadi ada benda yang menyerupai toples ya, panjang kayak gitu, dibungkus kain putih tapi dipitain, pitanya warna merah cuy. Nah, yang terbungkus pita tersebut itu tingginya sekitar 30 cm dan diameternya itu 15 ya cuy ya. Jadi dia toplesnya ya segini lah cuy ya, 30 cm, kayak penggaris panjang aja ya, segitu tingginya. Nah, akhirnya apa ini? Coba kita buka ya kan, namanya juga mama kan, pembersih kan kepo sebelum dibuang ya kan. Padahal ya kalau misalkan ya toples itu nggak dipakwain, nggak dikepoin, itu udah dibuang aja, buang ya kan. Kalau tipe kayak kita kan, kalau kerja kan yang penting dibuang biar cepet ya kan. Tapi enggak, dengan petugas kebersihan ini, dia ini kepo ya kan. Apa ya, mencurigakan ya, barangkali harta karun mungkin ya kan. Akhirnya dibuka tuh pitanya perlahan, dibuka kain putihnya, kaget tuh, jimbul, kok jimbul. Maksudnya hah, ya kan, ternyata di dalamnya ini ada bayi yang udah ada matanya ya cuy ya, ada hidungnya ya kan. Tapi pas di bagian bawah nggak tahu nih kelaminnya apa. Akhirnya kaget dong, ya kan, shock kan kita kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan kayak gini, yang membuat kita heran, langsung kan apa yang dilakukan, poking lah tuh. Tibalah polisi melakukan penyelidikan tuh cuy, ya kan. Ternyata 2 toples itu diamankan oleh polisi pada hari itu juga, diselidiki lagi. Nah, ditambah untuk menyelusuri apakah ada yang mencurigakan lagi. Jadi di toples itu cuy ada bayi yang diisi air, tapi airnya itu masih dalam penyelidikan. Kira-kira air apa ya cuy ya, kayaknya sih air penghilang bau ya cuy. Apa sih, air keras mungkin, nggak air keras. Kalau air keras pasti hancur nggak sih itu bayi ya kan. Jadi posisi bayinya itu masih selonjoran bayi ya cuy ya, di dalam toples itu dikasih air, terus ditutup pakai apa namanya, tutup plastiknya warna merah, terus dibungkus kain, terus dikasih pita. Nah, posisinya begitu. Apakah itu aborsi Kaisam? Apakah itu sengaja? Apakah mereka yang tinggal di rumah itu adalah orang yang punya sakit gitu kan? Ya kita nggak pernah tahu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi finansialnya, otomatis ini kayaknya sih tinggal bersama pacarnya ya cuy ya. Ini dugaan ya, tinggal bersama pacarnya. Cuma mau 7 bulan atau mau lahir prematur, ini kayaknya sih diobat ya cuy ya, karena dia nggak mau melahirkan mungkin dengan biaya hidup yang melihat keuangannya yang kayak kacau kayak gitu ya kan. Karena apa? Karena dari informasi polisi awal ini apa namanya, karena si bayi ini belum waktunya lahir ya cuy ya, jadi belum ketahuan identitas si bayi ini laki-laki atau perempuan. Tapi tadi pagi Kaisa melihat di TV itu sudah teridentifikasi bahwa dua-duanya ini laki-laki. Jadi 2 bayi laki-laki cuy. Aduh, kok bisa ya cuy ya. Maksudnya mungkin sih isi hatinya pengen nih ngeluarin bayi ini ya cuy ya, tapi dengan keadaan finansial yang seperti itu, mereka apa namanya sampai nekat seperti itu ya kan. Atau dia juga nggak mau melakukan penguburan yang mahal di Hong Kong, sehingga ya gimana caranya si bayi ini tetap bisa ada di rumah mereka ya kan. Namanya orang tua ya cuy ya, pasti dia juga sayang kan sama anaknya, cuma karena keadaan aja yang tidak bisa melahirkan secara normal. Apalagi kalau misalkan melahirkan, ini resikonya banyak ya kan. Resikonya dia harus sekolah mahal, lesnya mahal ya kan, dia aja nikah aja belum tentu gitu kan. Nah, inilah pemikiran-pemikiran orang tua yang apa namanya akhirnya apa namanya sampai nekat seperti ini. Nah, terus setelah kejadian tersebut, Hong Kong itu kecil ya cuy ya, akhirnya polisi menangkap 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan dua-duanya ini lagi diinvestigasi, jadi lagi ditahan ya cuy ya. Ini kejadiannya di Mehang, ini kira-kira nih dekat rumah kalian nggak sih? Jadi apartemennya itu warnanya merah ya cuy ya, di bawahnya itu pasar, di atasnya itu ya apartemen. Mereka itu menyewa dan ketahuan seperti ini ya, bisa aja ini sebagai pembunuhan ya berencana ya cuy ya. Aduh, waktu kasusnya si pekerja migran ini, bayinya yang dibuang di toilet ini kan, pengacaranya itu membela dengan melakukan penguburan secara tidak sah ya. Ya mungkin ini juga sama sih. Waktu pekerja migran itu tuntutannya itu 12 bulan. Ya kita nggak tahu gitu. Tapi kita ambil hikmah dan pembelajaran dari sini. Kalian lihat sendiri ya.
kalian di sini juga yang punya pacar-pacar tuh ya, apalagi yang bunting, yang aborsa ya, awas tuh resikonya ada di sini, ya kan? Apalagi kalau misalkan janin kalian sudah keluar, kalau misalkan kalian tidak melakukan penguburan secara sah ya kalian juga bisa dituntut ya. Jadi bukan hanya makan cinta aja di luar, kalian harus pikirkan gimana nih kalau baby kita jadi, ya kan? Iya, pusing nggak sih? Ya maka dari itu ya, hati-hati buat kita semuanya, belajar dari kisah ini bahwa hidup di Hong Kong itu sangat-sangat mahal. Jadi kita harus memikirkan ke depannya bahwa hidup bukan hanya makan cinta. Makan tuh cinta, nggak boleh kayak gitu ya. Yang lagi falling in love ya, harap smart lah ya sebagai perempuan. Karena yang paling dirugikan ini adalah pihak perempuan pastinya. Ada nggak sih apa namanya yang ada di TKP kejadian saat polisi melakukan investigasi ke rumahnya? Wes, apa tetangga kalian? Awas loh. Ada pembunuhan bayi. Gimana caranya dia itu ya? Aduh, lahirannya di mana? Di WC apa ya? Aduh, kok tega ya. Mungkin itu aja informasi yang bisa Kak Isam bagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.